Kisaran 45 juta. Itu baru satu usaha. SSku, welcome to my YouTube channel. Sebelum melanjutkan videonya, tekan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk selalu bersama SSku MR. Salam SSku. Mas Anto, untuk selanjutnya Mas, pengalaman sedikit banyak. Mungkin kalau diceritakan mungkin tak cukup satu malam Mas. Tak cukup satu malam. Kita singkat-singkatkan aja. Masih berbicara tentang berbisnis, ya, tentang berbisnis, tentang usahawan ini menjadi pembisnis ya. Apa yang harus dilakukan Mas? Ya, apa yang harus dilakukan? Apa kiat-kiatnya? Apa dalam usaha tu apa yang dibutuhkan seseorang itu Mas? Silakan. Ya, kalau yang kita butuhkan tu yang wajib sebetulnya kalau kita membuat usahanya itu gampang. Cuma untuk mempertahankan usaha itu yang tak gampang. Konsisten, istiqomah. Ya kan, istiqomah. Nah, kenapa? Ya, makanya kita harus juga mempertahankan rasa. Ya, rasa itu penting, ya kan? Karena bila rasa itu menurun, maka orang jatuhnya tak sedap. Gitu. Jadi macam mana? Kalau dulu mungkin kita buat yang 1 kilo tepung mungkin adonnya sekian-sekian, ya kan? Nah, mungkin setelah dah banyak diminati dikurangi, itu tak boleh. Jadi konsisten aja. Kalau biasanya kita satu adonan itu katakan 5 kilo sekali ngadon, ya kan? 1 kilo itu mendapatkan 40 roti, katakan, ya kan? Dalam butiran itu. Nah, nanti kita jual kan kalau ke masyarakat kan satu roti kan cuma 1.000. Kita dapat 800 rupiah. Nah, dari 800 rupiah itu kita dapat 400 rupiah aja, ya kan? Dapat 400 rupiah itu udah bersih. Nah, jadi dari situ, ya kan, kita jangan sekali-sekali mengurangi rasa. Jadi rasanya tetap sama, tapi supaya konsisten, maksudnya mempertahankan rasa ini. Nah, gitu. Istiqomah dengan citra rasa. Nah, kebanyakan orang kan begitu kita ada usaha, orang semua ngikut, ya kan. Tapi tak mau mempertahankan rasanya itu, tak mau mempertahankan usahanya. Karena apa? Karena kadang takut tak laku. Nah, di situ. Setelah saya membuat usaha ini, memang banyak ramai yang buat, tapi tidak konsisten, gitu. Kenapa? Karena kalau menurut saya tidak ada merasa disaingi. Ya kan? Karena apa? Rezeki saya tak bisa buat. Yang bisa buat rezeki kan Allah. Ya kan? Jangan kita setelah kita buat roti bakar, katakan ada kawan buat, jangan takut disaingi, itu adalah menyaingi kita. Tidak. Ya kan? Yang kita takut disaingi itu kalau kita tak mau buat, tak mau berbuat. Jadi harus konsisten. Kenapa? Karena kita mempertahankan produk-produk yang kita jual, ya kan? Jangan kita nanti setelah jualan, ini takut tak laku, takut tekor, ya kan? Pendapatan kecil. Ya, kita dari kecil akan menjadi besar. Continue dia. Itu tadi. Jadi harus betul-betul ya sungguh-sungguh lah. Di satu kita nak berangkat mencari rezeki, ngantar roti, sembahyang Tuhan dulu, ya kan? Allah yang punya rezeki, maka kita serahkan aja kepada Allah. Jangan takut kita saingi kawan-kawan yang ada di jalan, tapi kita takutlah jika kita tak mau usaha. Nah, ini motivasinya seperti itu. Semoga kawan-kawan, ya kan, saudara-saudara kita baik di Rupat, baik di Mandau, baik di pinggir ataupun di Indonesia, seluruh Indonesia ini, jangan takut kita mau berjuang untuk mencari rezeki yang halal. Masih banyak rezeki yang halal ini. Karena kita kalau merasa takut, misalnya kata kita nak usaha, apa yang aku nak jual, ya kan? Sekarang bagaimana usaha itu yang bisa lama, katakan sebulan jangkanya. Jadi kalau positifnya seperti itu, ruginya tipis gitu. Tak ada yang namanya rugi, itu tak ada, pasti untung. Gitu. Jadi dari keuntungan itu, ya kan, dulu kita tak bisa sedekah, itu bisa sedekah gitu. Kenapa? Karena kita sudah ada keuntungan dari situ, ya sedekah lewat situ. Kalau dulu kita katakan gerobak, ya kan, kita kerja gerobak satu hari katakan dapat 500.000, ya kan. Kita nak sedekah aja. Kenapa? Karena tak tiap hari gitu. Kalau ini jelas nih, setiap hari ada Allah rezeki, beri rezeki seperti ini. Jadi kita
walaupun ibaratnya 500 rupiah sedekahnya gampang. Nah itulah, tak perlu sedekah tuh banyak, tapi macam mana setiap hari itu mengalir sama seperti yang Allah berikan rezeki kan sama kita nih. Gitu. Luar biasa. SS-ku ya, itu pengalaman dah diceritakan. Apa langkah-langkah kiat-kiat dalam berusaha, dalam membangun bisnis, dalam membangun usaha. Anak-anak muda ya, anak muda yang milenial ni yang ingin menjadi usahawan muda, silakan ya, cari apa namanya tu, motivator, cari seseorang yang bisa menjadi guru dalam berbisnis. Jadi jangan pernah jemu untuk belajar dari orang-orang yang sukses ya. Tapi dalam hal ini juga jangan sibuk belajar dengan orang sukses saja. Kita juga butuh belajar dengan orang-orang yang gagal gitu. Itu pelajarannya. SS-ku semuanya, pengalaman sudah diceritakan ya, bagaimana kiat-kiatnya sudah diceritakan. Sekarang saya ingin tanya Mas Anto ya, dengan viral, dengan terkenalnya roti Risma ya, roti bakar Risma ini terkenal di Pulau Bengkalis ini Mas ya. Apakah sudah diimpor dari di luar Pulau Bengkalis? Ya insya Allah beberapa waktu yang lalu sudah dibawa ke Rupat, sudah bawa ke Dumai, sudah dibawa ke Batam. Bahkan ada yang pernah dibawa orang ke Malaysia itu dengan toplesnya sekali, gitu, dengan tong-tongnya sekali. Jadi ketika saya datang di kedai yang saya letak itu, orang tuh tak kejut. Iya, kemarin ada yang beli sama tong-tongnya sekali bakal Malaysia. Wah, mantap pada. Jadi roti ini sampai ke Malaysia Mas ya? Sampai ke Malaysia. Masyaallah. Jadi mudah-mudahan tetap berkembang Mas ya. Berkembang. Jadi tetap diimpor, bisa luar negara Mas ya. Iya. Berarti jumlah karyawan Mas hari ini berapa orang? Sekarang baru 4 orang. 4 orang. Iya. Saya memang ada dengar cerita bahwa dulu Mas punya banyak karyawan karena Covid corona ini. Karena corona ini agak menurun ya kan. Karena menurun bukan maksudnya langsung dan tak jalan. Cuma memang saya berhenti karena corona kan orang semua berhenti. Oke lah, kita pun ngikut aturan ya kan. Nah, karena aturan ini juga harus kita ikuti. Jangan sampai kita gara-gara corona ini kita salahkan. Karena kita kenanya adanya corona kita motivasi ya kan. Maksudnya jangan kita salahkan corona, salahkan diri kita ini. Apa yang terjadi sebetulnya dalam diri kita ini? Apakah kita mungkin kurang sedekah mungkin ya kan? Jadi kita ayolah macam mana kita bergiat balik ya kan. Saya juga dah hampir 5 bulan saya berhenti, tak ada aktivitas produksi ya kan. Nah begitu saya ada yang lain ya saya kerjakan yang lain dulu. Kita buka kedai kopi ya kan, Bengawan yang di Jalan Seripolo itu. Nah jadi setelah itu udah mulai Covid dibuka balik ya kan. Nah mulailah saya baru 2 bulan ini mulai lagi gitu. Baru kalau kita di perjalanan baru mulai produksi itu 40 goni baru mulai, hampir 50 goni lah gitu. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan dah mulai mutar balik gitu kan, ekonomi dah mulai naik balik gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Covid ini kita lebih giat lagi ya kan, mencari rezeki juga mencari ridhonya. Alhamdulillah, luar biasa. Kalau bicara sama Mas Anto nih, kalau kata orang asyik berbualnya itu orangnya santai saja. Kalau SS ku mau tahu, beliau ini bukan orang Melayu, bukan orang Melayu, orang Jawa. Jawa mana Mas? Ponorogo. Sama dengan ibu saya, Ponorogo juga, Ponorogo, Jawa Timur. Ya, orang Jawa Timur. Di awal saya bicara tadi bahwa dia ini seorang perantau, tapi punya orang rumah Bengkalis, orang istri orang Bengkalis Mas ya. Orang Bengkalis, anak-anak sudah berapa Mas? 2. Istri 1 Mas. 1 Si satu maksud. Anak baru nak kuliah. Alhamdulillah. Jadi kira-kira Mas, ada lagi yang ingin disampaikan. Jadi sebelum di akhir pembicaraan kita ini,
Nanti ada pertanyaan sakral yang saya ingin tanyakan, Mas. Boleh. Ya. Boleh. Ada sebelum saya tanya yang hal sakral nih, Mas. Ini saya yang terakhir itulah. Hmm. Semoga saudara-saudara kita khususnya di Kabupaten Bengkalis ini bisa ada motivasi untuk usahawan yang lebih mudah gitu. Nah, bagaimana nih kita menggalinya? Ya harus dimulai dari awal. Maksudnya kita mau menjadi sukses juga bukan langsung dapat sukses, tidak. Dari merangkak awal, dari awal tuh apa kita nak buat, ya kan? Nanti di situ akan pecah kembang motivasi kita yang harus kita jalankan. Selagi kita tak mau masuk ke ranah itu, maka tak akan jumpa nanti. Apa yang jadi diri ini kita harus kita buat. Nah, itu. Di situ. Mudah-mudahan teman-teman, saudara-saudara, khususnya Kabupaten Bengkalis dan seluruh Indonesia, mudah-mudahan menjadi viral ini dan sukses untuk memajukan, membangun, paling minimnya di desa kita akan berkembang satu usahawan roti bakar Risma. Mudah-mudahan sampai ke seluruh Bengkalis, sampai ke tingkat provinsi. Bahkan Indonesia nasional, Indonesia, kan? internasional. Jadi dapat itu sudah saya sampaikan, itu kata-kata terakhir, Mas, ya. Yeah. Jadi ini pertanyaan sakral, Mas. Yeah. Omset, Mas, Yeah. dalam pendapatan usaha roti ini, ya kan? Dalam 1 bulan itu berapa, Mas, dapatkan? Nah, ini sakral. Kisaran kita rata-rata kota tuh 45 juta. 1 bulan. Usaha roti saja 45, kisaran 45 juta. Itu baru satu usaha. Kedai kopi, Mas. Ini saya sampaikan ini bukan nak riak, tidak, tapi ini sebagai motivasi untuk SSku semuanya. Bunyinya roti tapi bisa menghasilkan luar biasa. Jadi kalau kedai kopi, Mas. Kalau kedai kopi itu tak tentu ya, karena di situ ada naik turunnya setiap hari, ya mungkin dalam 21 juta ataupun dalam 22 23 gitulah. Dalam 1 bulan. 1 bulan. Iya. Jadi kalau karena Covid ini kemarin pernah saya hitung-hitung dapat 19 juta. Sebulan, Mas. Sebulan. Covid itu waktu Covid. Ya, dalam kondisi yang tak stabil, tak stabil. tapi bisa menguntungkan. Masih bisa menguntungkan. Cuma yang penting kita mau aja. Ya. Luar biasa. Jangan kita patah semangat. Itu pertanyaan sakral tadi maksud saya itu, Mas. Jadi alhamdulillah saya pribadi mengucapkan ribuan terima kasih, Mas. Saya pribadi Muhammad Rahmat nih, Bang Long, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mas. Karena dengan kesibukan Mas hari ini sudah membuka pintu untuk saya berjumpa dengan Mas. Dengan kesibukan Mas hari ini, mungkin pada malam ini banyak kegiatan-kegiatan Mas terpendingkan. Pending sementara. Tapi ribuan terima kasih. Saya ucapkan kepada Mas. Saya doakan usahanya tetap lancar, ya, tetap maju. Yang bagi SS-ku yang hari ini sudah mulai melangkah dalam berusaha, ya, tetap maju terus, tetap semangat dalam usahanya. Terakhir saya doakan yang lagi dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang sehat tetap diberi kesehatan dari Allah. Amin. Dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Yang belum punya jodoh, mencari jodoh. Mudah-mudahan dapat jodohnya secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir ini saya sampaikan, sejauh yang saya bicarakan sama Mas tadi, pengalaman, kiat-kiat, rintangan, ini kata-kata terakhir yang saya sampaikan. Kesimpulannya lah, artinya dalam setiap aspek, dalam setiap hal itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Dalam segala aspek kehidupan. Ingin meraih sukses di dunia, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ingin meraih cinta seseorang, juga butuh perjuangan dan pengorbanan. Begitulah kira-kiranya. Dan dalam usaha itu juga butuh, itu saya sampaikan, duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ya, mantap. Ya, luar biasa. Duit, butuh doa, butuh usaha, ikhtiar, tawakal. Demikian yang ingin saya sampaikan, itu saja, Mas. Ya, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang diharapkan kita selama ini
terwujud namanya terwujud, dan Mas tetap Amin. konsisten, tetap istiqomah dalam Amin. berbisnis. Ya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Sekali lagi saya sampaikan kepada SS ku semuanya yang suka dengan video ini, ya, kira-kira bermanfaat video ini, tekan like, ya, lalu share supaya video ini dinikmati juga, ilmunya juga tersampaikan kepada SS ku, kepada ya saudara-saudara yang di luar sana. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe-nya. Itu yang penting. Tadi yang ingin saya sampaikan, saya ucapkan ribuan terima kasih Mas. Sama. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Sukses. Amin. Amin. Kita tutup perbualan kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam SS ku. Ucapkan Salam SS ku. Salam SS ku. Terima kasih.